Wah wah wah. Ini dia respon FIFA dan AFC usai Emil, James, dan Joe disumpah. Apakah mereka bisa main lawan Australia? Begini fakta mengejutkannya. Wah, mantap betul ini. Pemain kedua termahal Asia akhirnya bisa merapat ke timnas Indonesia. Ini dia orangnya, yang pasti bikin kalian kagum saat mendengarnya. Nah loh, kok masih berani? Bahrain tiba-tiba ultimatum Jepang dan Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia pernyataan mengejutkan Bahrain yang pasti bikin kalian keheranan saat mendengarnya. Waduh, ada apa ini? Netizen Indonesia sindir jersey kiper timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pemain kedua termahal Asia merapat ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya tengah berbahagia. Bagaimana tidak? Timnas Indonesia kini semakin kuat dengan kedatangan Emil Audero, kiper berkualitas yang saat ini berstatus sebagai pemain termahal kedua di Asia. Kehadiran Emil Audero tentu menjadi bukti bahwa kekuatan Timnas Indonesia saat ini tidak main-main. Dengan skuad yang semakin mentereng, Indonesia mulai diperhitungkan di kancah internasional, bahkan menghadapi tim-tim besar seperti Australia, Bahrain, dan mungkin saja Jepang, bukanlah hal yang mustahil untuk dimenangkan. Menurut data dari Transfermarkt, harga pasaran Emil Audero mencapai 5 juta euro atau sekitar 88,7 miliar rupiah. Angka ini menempatkannya sebagai penjaga gawang termahal kedua di Asia, hanya kalah dari Zion Suzuki, kiper timnas Jepang yang memiliki nilai pasar 9 juta euro. Namun perlu diingat bahwa Emil Audero pernah memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi, yakni 15 juta euro pada 2019. Pengalaman panjangnya di Serie A termasuk membela klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan menjadikan Emil Audero sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia. Bergabungnya Emil Audero bukan hanya soal harga, tetapi juga tentang kualitas dan pengalaman yang ia bawa ke dalam skuad Garuda. Pemain berusia 27 tahun ini telah mencatatkan 176 penampilan di Serie A, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang kiper. Ia juga pernah berlatih bersama legenda Juventus, Gianluigi Buffon, yang tentu saja semakin mengasah kemampuannya sebagai seorang penjaga gawang tangguh. Dengan modal ini, Emil Audero siap memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, baik dalam hal penyelamatan krusial maupun kepemimpinan di lini belakang. Kini pertanyaan besarnya adalah apakah Emil Audero akan langsung menjadi starter saat Indonesia menghadapi Australia. PSSI sedang mempercepat proses perpindahan federasi Emil Audero bersama dua pemain lainnya, dan James dan Joey Pelupesi, agar bisa didaftarkan sebelum batas akhir pada 13 Maret 2025. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Emil Audero akan dimainkan dalam laga krusial ini. Namun Patrick Kluivert kemungkinan besar masih akan mengandalkan Maarten Paes sebagai kiper utama, mengingat ia sudah memiliki chemistry dengan lini pertahanan timnas Indonesia. Namun jika tidak bermain sejak awal melawan Australia, Emil Audero hampir pasti akan mendapatkan kesempatan di laga-laga berikutnya, termasuk saat melawan Bahrain. Dengan semakin solidnya komposisi pemain timnas Indonesia, harapan untuk meraih hasil positif semakin terbuka lebar. Bahkan menghadapi tim sekelas Jepang pun kini bukan lagi sekadar angan-angan. Bagaimana menurut kamu? Apakah dengan hadirnya Emil Audero, timnas Indonesia akan semakin tangguh dan mampu bersaing dengan tim-tim besar Asia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Respon mengejutkan FIFA dan AFC usai kabar Emil Audero dan James dan Joey bela timnas Indonesia. Kabar gembira datang untuk pencinta sepak bola tanah air.
Emil Audero dan James dan Joy Pelupes akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan. Proses ini dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma pada Senin 10 Maret 2025 waktu setempat. Dengan status kewarganegaraan yang telah disahkan, ketiga pemain ini tinggal selangkah lagi untuk membela timnas Indonesia dalam laga penting melawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya mulus. Ada regulasi dari FIFA dan AFC yang bisa menghambat langkah mereka untuk berseragam Garuda. Meski sudah berstatus WNI, Emil Audero dan James dan Joy Pelupes harus menyelesaikan satu tahap krusial sebelum bisa bermain untuk Indonesia perpindahan federasi. Saat ini Emil Audero dan Joy Pelupes masih terdaftar di Federasi Sepak Bola Italia dalam kurung FIGC, sementara Dan James berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB. Agar bisa tampil bersama timnas Indonesia, mereka wajib menyelesaikan proses perpindahan ke PSSI sebelum batas waktu yang ditetapkan FIFA dan AFC. Deadline yang diberikan adalah Kamis 13 Maret 2025. Jika hingga tanggal tersebut perpindahan federasi mereka belum tuntas, maka FIFA dan AFC berhak melarang mereka tampil untuk timnas Indonesia di laga kontra Australia dan Bahrain. FIFA dan AFC disebut langsung merespons cepat status naturalisasi ketiga pemain ini. Regulasi yang berlaku menyatakan bahwa seorang pemain yang berpindah ke warganegaraan wajib menyelesaikan perpindahan federasi sebelum bisa membela tim nasional barunya dalam pertandingan resmi. Oleh karena itu, jika perpindahan tidak selesai tepat waktu, maka Emil Audero dan James dan Joy Pelupes harus menunda debut mereka bersama timnas Indonesia. Saat ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama jajaran federasi dikabarkan sedang berupaya keras menyelesaikan proses administrasi ini secepat mungkin. Upaya ini sangat penting mengingat ketiga pemain tersebut bisa menjadi amunisi tambahan bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi laga berat melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Selain menghadapi Australia, timnas Indonesia juga akan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta. Kehadiran Emil Audero sebagai kiper berpengalaman dan James di lini pertahanan dan Joy Pelupes di lini tengah diharapkan bisa menambah kekuatan tim Garuda dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain keturunan memang menjadi strategi penting bagi PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia. Namun semua usaha ini bisa sia-sia jika FIFA dan AFC tidak memberikan izin akibat keterlambatan perpindahan federasi. Oleh karena itu, seluruh pihak termasuk PSSI dan pemerintah harus bekerja ekstra keras agar semua persyaratan bisa dipenuhi tepat waktu. Jika semuanya berjalan lancar, timnas Indonesia berpotensi tampil lebih kompetitif di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini harapan para pencinta sepak bola Indonesia tertuju pada kepastian administrasi tiga pemain naturalisasi ini. Mampukah mereka membela Garuda dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain? Kita tunggu kabar selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI bisa menyelesaikan administrasi tepat waktu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. PEC Zwolle berikan kalimat menyentuh ke Eliano Reijnders. PAC Zwolle baru saja mengirimkan pesan menyentuh untuk Eliano Reijnders setelah gelandang berbakat mereka mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Klub Eredivisie Belanda ini dengan bangga melepas salah satu pemainnya untuk membela tanah leluhurnya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam unggahan di akun resmi mereka di X, PEC Zwolle menuliskan, "Duty is calling. Good luck Eliano so on at Timnas Indonesia," seraya membagikan foto Reijnders yang mengenakan bendera merah putih di pundaknya. Unggahan ini langsung mendapat respons positif dari para penggemar, baik dari Indonesia maupun Belanda, yang ikut bangga dengan perjalanan karier sang pemain. Eliano Reijnders sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada September 2024.
Sejak saat itu ia langsung mendapat perhatian dari PSSI dan Timnas Indonesia hingga akhirnya melakukan debutnya saat menghadapi Bahrain dalam laga yang berakhir imbang 2-2. Performa apiknya dalam pertandingan tersebut membuatnya kembali dipercaya untuk bergabung dengan skuad Garuda dalam laga melawan Australia dan Bahrain yang akan datang. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, tampaknya melihat potensi besar dalam diri Eliano dan yakin ia bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Kehadiran Eliano Reijnders di Timnas Indonesia semakin memperkuat lini tengah skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie bersama PEC Zwolle, Eliano memiliki visi permainan yang tajam, kemampuan distribusi bola yang baik, serta daya jelajah tinggi yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Ditambah dengan fakta bahwa ia merupakan adik dari Tijani Reijnders, gelandang AC Milan yang juga memiliki darah Indonesia. Semakin banyak penggemar yang berharap agar suatu hari nanti kedua bersaudara ini bisa bermain bersama di level internasional. Panggilan Eliano ke Timnas Indonesia juga menjadi sinyal bahwa skuad Garuda kini semakin diperhitungkan di kancah internasional. Dengan masuknya pemain-pemain berkualitas seperti dirinya, ditambah dengan proses naturalisasi yang masih berlangsung untuk beberapa nama lainnya seperti Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes, Timnas Indonesia kini memiliki komposisi yang lebih solid dan siap bersaing di level tertinggi. Tidak berlebihan jika banyak yang mulai optimis bahwa Timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian tentang bergabungnya Eliano Reijnders ke Timnas Indonesia? Apakah menurut kalian ia akan menjadi pilar penting di lini tengah skuad Garuda? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Wasit Yordania pimpin laga Timnas Indonesia lawan Australia. Wasit asal Yordania Adham Makhadmeh telah ditunjuk untuk memimpin laga penting antara Timnas Indonesia dan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025 ini menjadi sorotan besar bagi penggemar sepak bola tanah air. Penunjukan Adham Makhadmeh diumumkan oleh media Yordania, Al-Ghad, yang menyebut bahwa keputusan ini merupakan arahan langsung dari Federasi Sepak Bola Asia (AFC). Bagi pecinta sepak bola Indonesia, penunjukan wasit dari Yordania ini tentu mengundang berbagai reaksi. Adham Makhadmeh sendiri bukanlah nama baru di dunia perwasitan internasional. Ia telah mengantongi lisensi FIFA sejak 2013 dan sering dipercaya memimpin berbagai pertandingan bergengsi termasuk di Liga Arab Saudi, Liga Champions Asia, serta kualifikasi Piala Dunia. Dengan rekam jejaknya yang cukup panjang, banyak yang berharap bahwa laga Indonesia versus Australia nanti akan dipimpin dengan adil dan profesional. Namun, ada juga kekhawatiran di kalangan penggemar. Mengingat Yordania adalah salah satu tim yang juga bersaing di grup ini, muncul pertanyaan apakah penunjukan wasit dari negara pesaing dapat menimbulkan kontroversi. Keputusan-keputusan di lapangan tentu bisa berdampak besar pada peluang Timnas Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi ini. Pengalaman sebelumnya saat Adham Makhadmeh memimpin laga Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir imbang 1-1 juga menjadi catatan tersendiri bagi para penggemar Garuda. Di sisi lain, penunjukan wasit dari negara lain memang sudah menjadi standar dalam pertandingan internasional. Sebagai pengadil yang telah berpengalaman di berbagai liga, termasuk Liga 1 Indonesia musim ini, Adham Makhadmeh tentu memahami tekanan dan tanggung jawab dalam mengawal pertandingan dengan sportif. Dalam beberapa kesempatan, ia juga memimpin laga-laga penting seperti pertandingan antara Al Hilal dan Pakhtakor di Liga Champions Asia. Laga melawan Australia nanti akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Selain menghadapi salah satu kekuatan besar di Asia, skuad Garuda juga harus memastikan bahwa setiap keputusan di lapangan tidak merugikan mereka. Oleh karena itu, selain berharap pada performa maksimal dari para pemain, penggemar juga berharap kepemimpinan wasit dalam laga ini bisa berjalan dengan adil dan tanpa kontroversi. Bagaimana menurut kalian tentang penunjukan wasit Adham Makhadmeh untuk laga ini? Apakah menurut kalian keputusan ini akan berdampak pada jalannya pertandingan? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Bahrain ultimatum Jepang dan Timnas Indonesia. Bahrain tampaknya tidak ingin sekadar menjadi pelengkap di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 pertandingan tersisa, mereka memberikan ultimatum kepada Jepang dan Australia bahwa mereka siap mengubah peta persaingan di grup ini. Saat ini Jepang memang masih menjadi penguasa grup C dengan raihan 16 poin, sementara Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Namun di bawahnya ada 4 tim yang sama-sama mengumpulkan 6 poin, termasuk Bahrain. Artinya persaingan untuk merebut tiket ke Piala Dunia masih terbuka lebar dan Bahrain tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dalam konferensi persnya, pelatih Bahrain Dragan Talajic menegaskan bahwa timnya datang dengan satu tujuan, memenangkan semua pertandingan tersisa. Kami sudah menjuarai Piala Teluk dan sekarang saatnya menunjukkan bahwa Bahrain pantas berada di Piala Dunia 2026, kata Talajic dengan penuh percaya diri. Laga melawan Jepang pada 20 Maret di Saitama menjadi ujian pertama Bahrain dalam misi mereka. Jika mampu mencuri poin atau bahkan menang di kandang Samurai Biru, Bahrain akan langsung menjadi ancaman nyata bagi Australia dan tim lainnya. Tidak hanya itu, Bahrain juga siap menghadapi tantangan di Jakarta saat bertemu Timnas Indonesia pada 25 Maret. Pertemuan pertama mereka di putaran ketiga ini berlangsung panas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Publik sepak bola Indonesia tentu masih mengingat duel sengit tersebut dan laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) nanti diprediksi akan menjadi pertarungan yang lebih seru. Mentalitas Bahrain yang tak gentar menghadapi Jepang dan Indonesia menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius ingin lolos ke Piala Dunia. Kepercayaan diri mereka semakin tinggi setelah sukses di Piala Teluk, dan hal itu menjadi modal penting dalam persaingan di grup C. Lantas, apakah Bahrain benar-benar bisa mengguncang grup C? Apakah mereka bisa menumbangkan Jepang dan merusak dominasi Australia? Atau justru mereka akan kesulitan menghadapi atmosfer panas di Jakarta? Bagaimana menurut kalian? Apakah Bahrain akan menjadi kuda hitam yang mengejutkan? Atau justru Indonesia bisa menghentikan langkah mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sandy Walsh ungkap, Jepang mulai ketakutan hadapi Timnas Indonesia. Sungguh tak terduga dan mustahil rasanya, tetapi bocoran dari Sandy Walsh mengungkap bahwa Jepang mulai merasa ngeri sedap menghadapi Timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, bek Timnas Indonesia ini mengatakan bahwa Jepang kini mulai menganggap skuad Garuda sebagai lawan yang sepadan. Menurut Sandy, ia mendapat informasi langsung dari rekannya di Belgia, Koki Machida, yang kini bermain untuk Union Saint-Gilloise. Koki, yang juga merupakan pemain Jepang, mengungkapkan bahwa tim Samurai Biru kini benar-benar mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia. Bahkan, ia mengakui bahwa Jepang harus bersiap menghadapi pertandingan sulit ketika berjumpa dengan anak asuh Shin Tae-yong. Dia bilang pada saya, wow, kami harus benar-benar siap untuk pertandingan melawan kalian. Kami sangat menantikannya, ujar Sandy Walsh dalam wawancara dengan kanal YouTube Day Highway. Lebih lanjut, Sandy juga menyebut bahwa pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan Timnas Indonesia. Hal ini semakin menegaskan bahwa skuad Garuda kini mulai dipandang sebagai kekuatan baru di Asia. Jika Jepang yang selama ini menjadi penguasa Asia saja mulai waspada, maka itu menjadi indikasi bahwa kualitas Timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat. Namun yang lebih mengejutkan adalah spekulasi bahwa Jepang mungkin saja ingin membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana bisa? Jepang sendiri sudah dipastikan lolos ke turnamen tersebut setelah tampil dominan di grup C. Jika mereka berhasil mengalahkan 3 peserta lainnya, Australia, Bahrain, dan Cina lalu memberikan bantuan kepada Indonesia saat laga terakhir, maka peluang Indonesia ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Pertanyaan besarnya, apakah Jepang benar-benar akan bermain aman saat menghadapi Indonesia di laga pamungkas? Ataukah mereka tetap akan bermain habis-habisan seperti biasa? Di pertemuan pertama di Jakarta, Jepang menang telak 4-0 atas Indonesia. Namun, kondisi sekarang bisa berbeda.
Timnas Indonesia semakin solid dengan banyak pemain yang kini berkarir di luar negeri dan memiliki pengalaman bertanding di level tinggi. Jika Indonesia mampu meraih poin penuh di laga-laga sebelumnya, maka duel terakhir melawan Jepang bisa menjadi laga hidup mati yang menentukan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jepang benar-benar akan membantu Indonesia? Atau justru mereka tetap akan bermain serius dan membuat Indonesia kesulitan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hernando Ari tak gentar bersaing dengan Emil Audero di Timnas Indonesia. Persaingan di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia semakin ketat setelah kehadiran Emil Audero Mulyadi. Kiper berpengalaman yang pernah membela Juventus dan Inter Milan ini resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah mengucapkan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia. Namun hal tersebut sama sekali tidak membuat Hernando Ari Sutaryadi merasa tertekan. Sebagai salah satu kiper muda terbaik di Indonesia, Hernando menyikapi persaingan ini dengan kepala dingin. Baginya yang terpenting adalah terus bekerja keras dan memberikan penampilan terbaik di setiap sesi latihan. Persaingannya biasa saja, kata kiper Persebaya Surabaya itu dalam sebuah wawancara. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya fokus pada peningkatan performa, bukan pada siapa yang datang dan pergi di skuad timnas. Menurut Hernando, persaingan dalam dunia sepak bola adalah sesuatu yang wajar. Siapapun yang masuk ke dalam tim, entah pemain baru atau pemain naturalisasi, semuanya tetap harus bersaing secara sehat untuk mendapatkan tempat di bawah mistar gawang. Kalau kita mau bekerja keras, pasti pelatih melihat lanjutnya. Sementara itu, Emil Audero bukanlah nama sembarangan. Dengan pengalaman panjang di Eropa, ia tentu menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia. Namun hal ini justru menjadi motivasi bagi Hernando untuk semakin berkembang. Jadi motivasi pasti. Sepak bola itu sifatnya internasional, jadi kita harus ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan belajar, ujarnya. Saat ini Hernando termasuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil PSSI untuk menghadapi dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Ini menjadi kesempatan besar bagi Hernando untuk membuktikan kualitasnya di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert. Sebelumnya, Hernando sempat absen dari skuad timnas akibat cedera saat laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Namun, kini ia telah kembali dalam kondisi terbaik dan siap bersaing dengan Emil Audero maupun kiper lainnya. Ia juga menilai bahwa kerja kerasnya di Liga 1 telah membantunya mendapatkan kepercayaan kembali. Pelatih kiper dari Dewa United juga melihat Liga 1. Jadi, mungkin itu menjadi salah satu bentuk kerja keras saya yang akhirnya bisa kembali ke timnas, pungkasnya. Dengan dua kiper hebat seperti Hernando Ari dan Emil Audero di dalam skuad, Timnas Indonesia kini memiliki lini pertahanan yang semakin solid. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hernando mampu bersaing dengan Emil Audero? Atau justru Audero yang akan menjadi pilihan utama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Netizen Indonesia sindir jersey kiper Timnas Indonesia. Netizen Indonesia kembali menunjukkan kreativitas mereka dalam menanggapi berbagai hal, termasuk dalam dunia sepak bola. Kali ini, jersey terbaru kiper Timnas Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup menarik. Bukan karena desainnya yang buruk, melainkan karena netizen malah menyindir supporter Malaysia agar membeli jersey kiper Timnas Indonesia dibandingkan dengan jersey Timnas mereka sendiri. Apparel resmi Timnas Indonesia, Erspo, baru saja merilis jersey kiper terbaru untuk tahun 2025. Jersey ini diperkenalkan secara resmi melalui media sosial mereka pada Senin 10 Maret 2025. Dalam unggahan tersebut, jersey kiper ini dikenakan oleh Maarten Paes, salah satu penjaga gawang Timnas Indonesia. Dua warna yang tersedia untuk jersey ini adalah kuning dan hitam dengan desain yang cukup elegan dan modern. Namun, yang menarik dari perilisan ini adalah respons netizen.
Banyak dari mereka yang menilai bahwa jersey kiper timnas Indonesia lebih menarik dibandingkan dengan jersey utama timnas Malaysia. Bahkan banyak yang bercanda dengan mengatakan bahwa jika para supporter Malaysia kecewa dengan jersey timnas mereka, maka lebih baik mereka membeli jersey kiper timnas Indonesia saja. Sindiran ini pun langsung ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial. Jersey home timnas Malaysia sendiri memang mendapat banyak kritik dari para penggemarnya. Banyak yang menganggap desainnya terlalu sederhana dan tidak memiliki karakter kuat. Bahkan Kapten Timnas Malaysia Dion Chols juga sempat mengungkapkan bahwa ia mengharapkan desain yang lebih baik dari apparel Puma yang menggarap jersey mereka. Ungkapan Dion Chols ini semakin memperkuat candaan netizen Indonesia yang menyarankan supporter Malaysia untuk beralih ke jersey kiper Timnas Indonesia. Di sisi lain, jersey kiper Timnas Indonesia juga menjadi perhatian karena memiliki kemiripan dengan jersey terakhir yang dikenakan oleh legenda kiper Indonesia, Hoirul Huda, sebelum ia meninggal di lapangan. Warna kuning dengan aksen garis hitam pada jersey kiper Timnas Indonesia mirip dengan jersey yang digunakan Hoirul Huda saat membela Persela Lamongan pada tahun 2017. Sebagaimana diketahui, Hoirul Huda mengalami insiden tragis dalam laga Persela Lamongan melawan Semen Padang pada Liga 1 2017. Ia mengalami benturan keras dengan rekannya sendiri dan akhirnya meninggal dunia akibat cedera yang dideritanya. Sejak saat itu, nomor punggung 1 di Persela Lamongan resmi dipensiunkan sebagai bentuk penghormatan kepada sang legenda. Kabar mengenai kemiripan jersey ini pun menambah nuansa emosional di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Beberapa netizen bahkan menganggap bahwa jersey ini bisa menjadi bentuk penghormatan tidak langsung bagi Hoirul Huda yang dikenal sebagai sosok kiper yang sangat loyal terhadap klubnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah jersey kiper Timnas Indonesia kali ini memang lebih menarik dibandingkan dengan jersey Timnas Malaysia? Ataukah kalian melihat kemiripan desain ini sebagai sesuatu yang spesial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.